Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang keperawatan gawat darurat, yaitu terapi oksigen. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok C, D3 Keperawatan semester 5, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Anggota kami terdiri dari Nur Khotimah, kemudian Puji Lestari, Rahmatul Azizah, dan Ratna Mujiatun. Simak video ini baik-baik ya teman-teman, semoga mendapatkan manfaat. Definisi kegawat daruratan. Gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi, gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Menurut Huta Barat dan Putra tahun 2016. Airway, breathing, dan circulation pada kegawat daruratan. Airway artinya jalan nafas, yaitu menilai jalan nafas bebas. Apakah pasien dapat bernafas secara bebas? Jika ada obstruksi, maka lakukan chin lift dan jaw thrust. Hal ini untuk membuka jalan nafas. Breathing artinya pernafasan. Menilai pernafasan yang cukup. Jika pernafasan tidak memadai, maka lakukan dekompresi rongga pleura. Tutuplah jika ada luka robek pada dinding dada, pernafasan buatan, dan berikan oksigen jika ada. Circulation atau sirkulasi. Menilai sirkulasi atau perdarahan. Jika sirkulasi tidak memadai, maka lakukan hentikan perdarahan eksternal, segera pasang 2 jalur infus dengan jarum besar ukuran 14-16 dan berikan infus cairan untuk mengganti cairan yang sudah mengalir. Oksigen. Oksigen atau terapi oksigen adalah pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari yang ditemukan dalam atmosfer lingkungan. Pada ketinggian air laut, konsentrasi oksigen dalam ruangan adalah 21%. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Titin 2017, terapi oksigen adalah suatu tindakan untuk meningkatkan tekanan parsial oksigen pada inspirasi, yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kadar oksigen inspirasi, kemudian meningkatkan tekanan oksigen atau hiperbarik. Tujuan atau kegunaan oksigen. Tujuan atau kegunaan oksigen. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi oksigen pada darah arteri sehingga masuk ke jaringan untuk memfasilitasi metabolisme aerob. Yang kedua, mempertahankan PaO2 dan untuk mencegah dan mengatasi hipoksemia atau hipoksia serta mempertahankan oksigenasi jaringan yang adekuat. Menurunkan kerja nafas dan miokard, kemudian menilai fungsi pertukaran gas. Pemberian oksigen menurut menggunakan nasal kanul, alirannya 1-6 liter per menit. Kemudian untuk masker oksigen, alirannya 5-8 liter per menit. Masker dengan kantong reservoir, alirannya 6-10 liter per menit. Indikasi dan kontraindikasi oksigen. Yang pertama ada indikasi. Pasien dengan hipoksia, oksigenasi kurang sedangkan paru normal. Oksigenasi cukup sedangkan paru tidak normal. Oksigenasi cukup, paru normal. Sedangkan sirkulasi tidak normal, pasien yang membutuhkan pemberian oksigen konsentrasi tinggi dan pasien dengan tekanan partial karbon dioksida yang rendah. Kontraindikasi,
kanul atau nasal kanul. Jika ada obstruksi nasal, kateter nasofaringeal atau kateter nasal jika ada fraktur dasar tengkorak, kepala, atau trauma maksilofasial, dan obstruksi nasal. Sungkup muka dengan kantong rebreathing pada pasien dengan PaCO2 tinggi akan lebih meningkatkan kadar PaCO2 yang lebih tinggi lagi. Teknik pemberian oksigen dapat menjadi dua teknik, yaitu sistem aliran rendah diberikan untuk menambah konsentrasi udara ruangan, bekerja dengan memberikan oksigen pada frekuensi aliran kurang dari volume inspirasi pasien, sisa volume ditarik dari udara ruangan. Kemudian yang kedua, yaitu sistem aliran tinggi, memberikan aliran dengan frekuensi cukup tinggi untuk memberikan 2 atau 3 kali volume inspirasi pasien. Alat ini cocok untuk pasien dengan pola nafas pendek dan pasien dengan PPOK yang mengalami hipoksia karena ventilator. Komplikasi oksigen. Yang pertama ada kerusakan pada paru, tergantung konsentrasi oksigen yang diberikan. Yang kedua, efek neurologi. Bisa terjadi kejang-kejang karena tekanan intrakranial meningkat. Yang ketiga, fibroplasia retrolental, kebutaan pada bayi prematur yang mendapat terapi oksigen. Jadi itulah beberapa komplikasi yang terjadi pada pasien dengan terapi oksigen. Kemudian tanda dan gejala keracunan oksigen. Yang pertama, terjadi penurunan vital capacity. Yang kedua, paraestesia, sakit sendi, mual, dan muntah. Atelektesia, dan perubahan mental dan gangguan penglihatan. Monitoring terapi oksigen. Tanda klinisnya ada kerja nafas, respiration, otot nafas tambahan, nafas cuping hidung, dan cyanosis. Kemudian kerja jantung, ada nadi dan tensi. Yang kedua, pulse oximeter. Dan yang ketiga, analisa gas darah. Jadi, kesimpulannya, oksigen atau O2 merupakan salah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel tubuh. Secara normal, elemen ini diperoleh dengan cara menghirup udara ruangan dalam setiap kali bernafas. Penyampaian O2 ke jaringan tubuh ditentukan oleh interaksi sistem respirasi, kardiovaskuler, dan keadaan hematologis. Adanya kekurangan O2 ditandai dengan keadaan hipoksia yang dalam proses lanjut dapat menyebabkan kematian jaringan bahkan mengancam kehidupan. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.